Pengendapan lumpur dan pasir halus di pesisir pantai utara setiap waktu terus bertambah. Akibat terjadinya erosi di sepanjang aliran sungai yang bermuara di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Sebagian pasir dan lumpur akan mengendap di sepanjang aliran sungai, sehingga lama-kelamaan akan terjadi pendangkalan di sekitar muara sungai, bahkan bisa menutup aliran sungai ke laut. Jika air laut pasang dan terjadi rob, air laut yang naik ke daratan tidak bisa berbalik ke arah laut dan dapat menggenangi areal tambak dan pesawahan. Sebaliknya, air sungai yang mengalir dari dataran tinggi tidak dapat mengalir lepas ke laut. Akibatnya, sering terjadi banjir di sekitar tambak hingga ke pemukiman warga. Dampak dari kejadian ini, para petani dan nelayan sering mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Di Kabupaten Karawang, pemerintah daerah melalui PUPR dan komunitas Kagok Edan terus berupaya melakukan normalisasi sungai yang ada di pesisir pantai utara. Atas dasar pengajuan pemerintahan desa setempat, tim Kagok Edan menurunkan alat berat seperti ekskavator guna merealisasikan dan menormalisasi aliran sungai. Aliran sungai yang berada di kawasan Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang ini dinamakan Kali Anyar. Kali Anyar yang dinormalisasi memiliki lebar hingga 15 meter dan panjang kali sekitar 3 km dari area tambak hingga ke pesisir pantai.
manfaat buat petani tambak terutama di sini ya, Iya. dengan adanya pengurukan Pak dari pemerintah? Bagi saya yang petani tambak itu ucapkan terima kasih. Karena apa? Karena saluran yang udah mati bisa hidup lagi, bisa berjalan lagi air dari laut itu. Saya terima kasih kepada aparat setempat dan bupati juga, saya terima kasih seandainya pengurukan saluran ini buat Kagok Edan, ya saya terima kasih. Seandainya saluran bisa dikeruk lagi sekarang, kalau bisa saya minta setiap tahun itu bisa diulangi lagi, dikeruk lagi. Dikeruk terus ya Pak ya? Ya, terutama bagi Bapak Kepala Desa dan Bapak Wakil Isman, saya terima kasih sebanyak-banyaknya. Itu kan ke laut hampir tertutup Pak ya, itu sama lumpur. Biasanya kalau ada rob itu gimana Pak? Itu bukan hampir tertutup, karena udah tertutup. Kalau ada air pasang, kalau gede bisa masuk. Kalau seandainya air pasangnya kecil itu ya sama sekali nggak bisa apa-apa itu. Terus dampaknya kalau ke tambak tuh gimana Pak, banjir Pak? Ya kalau ke tambak mah bisa limpah semua. Iya, itu bagi tambak saya. Ikannya? Ya ikannya ya kemungkinan kabur, bukan sebagian, itu hampir semua kabur. Terus tahun-tahun sebelumnya Pak pernah kejadian nggak banjir sampai kerugian berapa puluh juta gitu? Ya pernah sih. Waktu tahun kemarin mah emang bisa limpah, sampai ke sini juga limpah semua. Waktu mungkin tahunnya udah keliwat nih ya. Iya, jadi limpah semua. Jadi saya juga baru sekarang bisa nanam lagi, tapi ternyata saya sudah 2 kali ini kelimpasan. Sekarang ini air pasang ini. Seadanya pengerukan Kagok Edan ini, saya terima kasih seadanya pengerukan ini, karena aduh, bagaimana ya, saya ucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih buat Pak Haji Kentung. Saya terima kasih karena saya udah gimana ya, kalau timbal baliknya hanya sebatas bisa ngomong aja. Saya terima kasih sebanyak-banyaknya. Jadi saya kalau bisa setiap tahun itu ada pengerukan Pak? Ada pengerukan lagi, diulangi lagi gitu, supaya jangan sampai tertutup seperti sekarang ini. Itu karena ini udah nutup, udah rata seperti daripada tambak itu masih lumpurnya itu tinggi saluran. Tinggi saluran daripada tambak ya? Daripada tambak itu. Makanya kalau air pasang gede itu bisa meluap, tanggulnya itu bisa limpah. Karena apa? Karena nggak ada saluran sih. Jadi air aturan nyalur itu ke saluran, jadi itu mah kemana-mana, jadi nggak bisa ngegolong air itu. Jadi itu yang ditanam apa aja sih Pak di sini Pak? Ikan? Ya biasanya jair, ikan bandeng, udang juga ya ada gitu. Udang ada ya? Ada. Karena sama hanya sebatas pinggir laut, jadi hanya sebatas nanam jair atau bandeng gitu. Terus kalau Bapak sendiri ada berapa ini Pak? Berapa tambak? Ada 2 hektar tuh. 2 hektar ya? 2 hektar tuh dijadikan 3. Tapi posisinya udah mau ke laut sana Pak ya? Udah ke bawah ke laut sih, itu yang setengah hektar lebih tuh. Jadi cara apanya itu ya, tadinya sih udah jadi, sekarang jadi waktu tahun kemarin kan jadi apa itu, jadi kena abrasi. Karena apa? Karena jadi tadi sih jadikan ininya jadi nggak ada saluran, jadi si air ombak itu kan masih nggak bisa, airnya itu nggak bisa jalan gitu. Nggak bisa jalan ya Pak ya? Iya, jadi sekarang seadanya pengerukan ini, saya terima kasih kepada Kagok Edan ya, saya terima kasih Pak Haji Kentung, ya terima kasih sebanyak-banyaknya, karena saya nggak bisa mengembalikan apalah jasa saya, nggak bisa gitu, karena hanya sebatas bisa terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Isman, ya perwakilan dari pemerintah desa juga. Saya tadi aktif di desa, dan juga saya perwakilan dari Bapak Haji Kentung, Ketum Kagok Edan yang jaya selalu. Ya alhamdulillah dan terima kasih kita bisa ngebantu untuk dari tim Kagok Edan menormalisasi wilayah Desa Muara, yang dimana itu sangat bermanfaat sekali untuk petani. Ya petani tambak ya, terutama ya semacam saluran apa untuk kebutuhan petani sehari-harinya juga alhamdulillah lancar. Dan juga untuk kedepannya yang diharapkan
semoga ya untuk jadi rutinitas lah untuk kedepannya, untuk jadi perhatian supaya lebih maju lagi petani tambak Desa Muara ya. Terima kasih juga untuk Kepala Desa Bapak Yosrosita yang telah banyak mengajukan pembangunan di Desa Muara ini ya. Di wilayah Desa Muara ini yang lokasinya lumayan luas ya teman, berapa ratus hektar kita kurang paham juga ya, cuman lumayan luas ya. Yang dinormalisasi? Normalisasi yang untuk sekarang ini berjalan, kita ada 3 titik yang akan digarap oleh tim Kagok Edan yang alhamdulillah ini ya mulai berjalan, ada 2 titik baru berjalan 2 titik, 1 titik lagi masih ada. Dan untuk kedepannya juga alhamdulillah di daerah Dusun Tanjung Jaya nanti ada normalisasi kalen untuk persawahan. Kalau untuk di tambak ini ya alhamdulillah udah berjalan berapa hari ya, berapa minggu ini. Alhamdulillah lancar sih, nggak ada halangan. Ya petani-petani sempat juga alhamdulillah ngedukung. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Haji Kentung, tim Kagok Edan, komunitas Kagok Edan, dan juga terima kasih juga untuk Ibu Bupati yang sangat mendukung pembangunan di Desa Muara. Terima kasih. Ya Pak, jadi operator itu sekitaran 15 tahun Pak. 15 tahun yang lalu ya? Iya. Dulu awal pegang ekskavator itu di mana tuh? Ya pegang kita ya di mana aja Pak. Terutama ya awalnya kita mainnya pegunungan Pak. Oh, di pegunungan. Ya sebenarnya kita kesulitannya itu ya kalau daerah pantai intinya di jalan Pak. Maksudnya jalan kita mau ke arah pantai, ke kerjaannya, lokasi kerjanya. Itu jauh ya? Jauh Pak. Jauh aksesnya ya? Akses jalannya. Ya kayak lokasi ini aja kita jalan itu ke lokasi itu sekitar 1 kiloan Pak. 1 kilo jalannya aja ya? Belum nanti masuk kendaraannya ya? Nah ini kan kalau kebanyakan lumpur nih, kalau lumpur sama tanah liat itu lebih sulit mana tuh? Ya itu lebih sulit lumpur Pak, soalnya Sulit lumpur, lumpuran ya? nahan sih. Ya alhamdulillah Pak, selama ini jangan sampai terjadi tenggelam gitu Pak. Alhamdulillah selama kerja belum pernah ngerasain seperti itu Pak. Lancar ya? Lancar. Yang punya itu Pak Haji Kasum. Haji Kasum ya? Iya, Ketua Kagok Edan. Ikut Pak Haji Kasum sekitaran 10 tahun Pak. 10 tahun ya? Iya. Ya Pak Haji Kasum ya ibaratnya tetaplah seperti ini sama anak buah gitu. Dia tak memandang kita anak buah. Selalu dia mengingatkan gitu. Dikala kita lupa, sering sharing gitu. Jadi sangat perhatian dari berbagai hal ya? Iya Pak. Ya harapannya tetap maju, jaya Kagok Edan Bisa lebih luas ya? bisa lebih luas Pak. Normalisasi ini akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang di setiap tahunnya, agar supaya harapan dan keinginan para petani tambak dapat terwujud, sehingga penanaman dan pemeliharaan ikan terus berjalan, serta produktivitas hasil tambak terus meningkat.
Kami berjuang